Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara, saat ini kita akan membahas satu topik yang dimana ini adalah hidup kita sehari-hari, yaitu topik mengenai pencobaan. Jika kita bicara mengenai pencobaan, maka yang terlintas di dalam otak kita adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang membuat kita jadi sengsara ataupun susah. Tapi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya mengenai pencobaan tersebut? Apa dibalik maksud dari suatu pencobaan? Saudara-saudara, kita sering mengalami mungkin di lingkungan kita, di tempat bekerja, di rumah tangga, di sekolah, di kampus, atau di mana kita berada, dan bidang apapun yang kita hadapi, kita pasti tidak luput dari yang namanya pencobaan. Entah baik dalam diri kita sendiri, ataupun dari luar berupa orang lain, atau bahkan hal-hal yang tidak kita duga. Tapi itu dapat membuat kita menjadi tidak enak hati, atau bahkan kita menjadi bisa mulai undur semangat kita. Tapi apa yang Tuhan katakan terhadap setiap pencobaan yang menerpa kita? Di dalam buku Amanat kepada Orang Muda, Tuhan mengatakan sebagai berikut. Segala cobaan hidup adalah alat Allah untuk memisahkan kekotoran dan kekasaran dari karakter kita. Hanya batu yang mulia yang harus diasah agar serupa dengan bahan istana. Dan tak lupa juga Alkitab mengatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12 sebagai berikut. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, kita bisa ketahui bahwa ternyata setiap pencobaan yang ada atas seizin Tuhan, di mana itu merupakan juga sebuah sarana atau alat yang Tuhan gunakan untuk memurnikan kita, sikap kita. Mungkin bagi yang suka marah, mungkin yang teledor, ataupun hal-hal kekurangan kita yang lain. Tuhan gunakan setiap pencobaan untuk menggores, mengasah, mungkin dipotong semuanya itu agar menjadi diri kita yang lebih baik. Karena setiap proses pencobaan itu tidaklah mudah, saudara-saudara. Karena itu juga melibatkan hati kita dan pikiran kita, di mana kadang kita dapat menjadi jatuh, atau mungkin kita patah semangat. Tidak apa-apa, saudara. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya semua itu Tuhan izinkan demi kebaikan kita, saudara-saudara. Tuhan mengizinkan pencobaan yang datang adalah untuk membentuk karakter kita. Tentunya apabila Tuhan membentuk karakter kita, tentulah itu sebuah karakter yang mulia. Bukanlah karakter duniawi, sebuah karakter surgawi yang Tuhan ingin agar itu ada di dalam diri kita. Karena apabila kita sudah terbentuk karakter kita dengan baik melalui segala macam pencobaan, maka Tuhan mengatakan bahwa kita bagaikan batu mulia yang cocok mengisi tempat suci surga. Saudara sekalian, bukankah ini satu kebahagiaan di mana kita mengalami pencobaan dan kita dekat dengan Tuhan, dan saat kita berhasil melaluinya, kita dapat menjadi batu mulia yang tempatnya berada di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, menghadapi pencobaan memang tidaklah mudah. Kita butuh mungkin air mata, kesusahan,
dan hati yang hancur. Tetapi kita yang perlu ingat adalah bahwa Tuhan ada di balik semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Hanya Tuhan yang mampu mengubah diri kita. Hanyalah kuasa Tuhan melalui Roh Kudus yang membuat kita dapat tahan di dalam setiap ujian dan cobaan. Dan apabila kita sudah bertahan dengan pertolongan Tuhan, maka kita sudah siap menjadi salah satu penghuni kerajaan surga. Dengan demikian saudara-saudara, kita dapat belajar dan kita dapat mensyukuri bahwa pencobaan yang kita alami adalah alat Tuhan. Bukankah Tuhan begitu mulia? Bukankah Tuhan begitu baik terhadap kita? Walaupun kita melihat sesuatu yang negatif, tetapi sisi yang lebih mulia Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kiranya dengan pembahasan ini kita semakin dekat kepada Tuhan, menyadari kuasa Tuhan yang memampukan kita semua melewati cobaan di dalam hidup kita. Mari kita banyak berdoa agar kita dimenangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.